Oke, kita bertemu kembali dengan saya, dosen tanpa wajah. Waduh, tanpa wajah karena wajah saya tidak pernah muncul di video pembelajaran. Oke, ini format yang saya janjikan, menghitung metode pesanan dengan menggunakan Excel. Ini soalnya sudah saya pindahkan. Oke, supaya lebih mudah ini kita pindahkan ke sheet selanjutnya. Kita buat dari awal. Ini saya copy. Aduh, mouse-nya jelek. Copy, saya pindahkan ke sheet 2. Aduh. Nah, oke, ini adalah soalnya. Yang bukan soal akan saya hapus. Totalnya saja saya diamkan. Oke, semua sudah kosong ya. Ini soalnya kita pindahkan ke Excel seperti ini, dimasukkan dalam proses, produk jadi dan ditransfer, produk jadi dan ke gudang, dan sesuai soal ya. Ini penyelesaiannya. Nah, ini kan di departemen A masuk 60.000. Nah, 60 dari 60.000 ini menjadi produk jadi departemen A 45.000, produk dalam proses 15.000. Bila produk jadinya 45.000, maka ini akan menjadi input di departemen selanjutnya. Ini bisa kita pindahkan ke departemen B. Berarti departemen B masuk 45.000, ya kan? Nah, di sini selesai, masuk ke departemen B 45.000. Dari 45.000 ini 40.000 jadi produk selesai, 5.000 dalam proses, dan ini biaya yang dikeluarkan. Karena berarti di departemen B tidak ada penambahan bahan baku, dia hanya penambahan tenaga kerja dan BOP. Di departemen A lengkap. Nah, tahap pertama apa? Kita cari unit ekuivalen. Unit ekuivalen departemen A. BBB rumusnya apa? Kita buat sama dengan rumusnya apa? Produk jadi, ya kan? Ditambah, kita buat plus, ditambah, kita buat dalam kurung kan ya, ditambah persediaan dalam proses, kemudian dikali itu bintang, dikali tingkat penyelesaian. Berapa tingkat penyelesaian BBB? 100%. Nah, klik 100%, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, dapat unit ekuivalen BBB 60 karena dia ini sudah 100% ya. Nah, jadi tinggal 45 tambah 15. Kemudian yang BTK nya sama ya, caranya sama dengan unit selesai, kemudian ditambah, ya kan, kemudian dalam kurung unit dalam proses dikali bintang tingkat penyelesaian, kemudian tutup kurung. Nah, jadilah. Kemudian juga sama yang BOP, sama dengan unit selesai ditambah buka kurung unit dalam proses bintang dikali persentase, ini persentase, tutup kurung, enter. Nah, departemen B juga bagaimana? Kita cari unit equivalennya kan. BBBB dia tidak ditambahkan, berarti kita langsung masuk ke BTK. BTK nya sama apa? Sama dengan unit selesai 45.000 ditambah buka kurung dalam proses dikali bintang persentase penyelesaian 80%, tutup kurung, kita enter. Kemudian juga sama BOP nya kan, sama dengan unit selesai ditambah buka kurung unit dalam proses bintang dikali tingkat penyelesaian, tutup kurung, ya kan, enter. Nah, jadilah kan. Nah, jadi terus kita yani cari harga per unitnya. Harga per unit gampang kan, sama dengan biaya yang dikeluarkan departemen A dibagi unit ekuivalen. Nah, 167. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah kan. Nah, semoga hasilnya sama. Nah, HPP BBB 167, HPP BTK 278, HPP BOP 556. Totalnya jadi harga per unitnya 1.000 untuk produk yang selesai. Itu dikali 1.000 harga per unitnya. Nah, kemudian kita cari harga per unit departemen B. Rumusnya sama ya.
Nah, PBB nggak ada penambahan, berarti ada penambahannya hanya di PTK. Sama dengan biaya yang dikeluarkan 25 juta dibagi unit equivalent. Dapatlah, bawahnya kita copy saja. Nah, 795. Jadi biaya ditambahkan ini belum bukan total. Biaya ditambahkan di departemen B adalah 568 per unit. Kemudian BOP ditambahkan di departemen B adalah 795. Total harga per unit di departemen B 1364. Ini total HPP departemen B 1364 departemen A. Maka bila dihitung seluruhnya total harga per unitnya untuk produk jadi adalah 2364. Oke, kita sudah selesai mencari unit equivalent, maka kita sekarang cari HPP per unitnya. Unit equivalent departemen A kita sudah dapat kan? Nah, kita hitung di sini. Unit departemen A, produk jadinya berapa? 45 di sini ya. Nah, di sini 45 didapat dari mana? Kita buat sama dengan unit jadi berapa? Tadi 45, kemudian dikali harga per unit jadi yaitu 1 kan. Kita enter. Nah, ini harga produk jadi departemen ini adalah 45.000 unit atau 45 juta. Otomatis PDB-nya berapa? Ada 15.000 unit. 15.000 unit ini nilainya berapa? 15.000 kali 1. Oh, nggak bisa. Ini kan produk ya. Jadi caranya gimana? Nah, ini disusun terdiri dari 3 kan? 1, 2, 3. Ini caranya. Nah, nanti ini otomatis dapat ya. Rumusnya kan sambung bawahnya. Nah, BBDB-nya caranya gimana? C8, lihat C8. C8 berarti dalam proses ya. Nah, kita mulai dari awal nih. Sama dengan ya, Nah, sama dengan 15.000 dalam proses dikali HPP-nya mana HPP-nya BBB ini. Ini kan? Ini dikali tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya berapa? 60%. Kita enter. Nah, 1.500.000. Ini juga sama dengan ini PDB-nya dikali harga per unit. Ini 278 dikali tingkat penyelesaiannya. Kita enter. Untuk BOP juga sama. Nah, kita jumlah 1 BOP BTK hasilnya 9 juta. Nah, ini benar nggak 4? Ya, kita cocok aja 40. Aduh, jadi ke enter tuh. Back. 45 tambah 9 juta berapa? 54 juta. Kenapa jadi selisih? Coba kita cari salahnya di mana tadi. BBB-nya. Oh, BBB-nya 100% ya. Salah. Berarti ini C16 kita ganti. Kita ganti C16-nya dia 100%. Kita enter. Nah, cocok kan? 45 tambah 10 55 juta. Nah, biaya yang dikeluarkan 55 juta. Nah, 55 jutanya ini sudah menjadi produk jadi 45 juta dalam proses 10 juta 45 juta. Demikian pula dengan departemen B kan? Departemen B kan masuk 40 barang jadinya yang menjadi barang jadi 40 ini 5.000. Nah, 40.000 unitnya dari dirupiahkan adalah 54 juta sekian dalam prosesnya. Aduh, ke enter lagi deh jadinya. Kita back lagi. Nah, oke. Nah, cara ngeceknya juga gampang lagi kan. Ini 60 juta diperoleh dari 54 tambah 5 juta. Nih kita cek. Ini kita home, ini kita sum. Nah, ini adalah penghasilan dari penambahan ini. Nah, kan 60 juta kan. Nah, jadi 60 juta ini menjadi produk jadi 50 juta, produk dalam proses 5 juta 400 sekian. Sama dicarinya ya. Ini berarti kita buat sama dengan ini produk jadinya dikali ini harga total produknya. Kemudian untuk ini didapat dari unsur 2 ini sama kan?
kita sama dengan produk dalam proses dikali harga per unitnya 568 dikali tingkat penyelesaian 80%. Nah, sama kan? Untuk BOP-nya juga sama. 5.000 dikali per unit dikali tingkat penyelesaian. Hasilnya 3181. Bila ini dan ini ditambah, maka totalnya adalah produk dalam proses 60 juta. Oke, harga per unit sudah selesai, produk dalam proses sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa total harga per unitnya barang jadinya setelah akan dijual kan? Nah, dia kan 40 juta kan? 40 ribu kan? Berarti 40 ribu dia sudah membawa produk dari biaya dari departemen A, yaitu seharga 1 kan? Nah, berarti itu dari 40 ribu dikali 1000 ditambahkan sama yang dikeluarkan, yaitu 54 juta. Oke, ini perhitungannya. Nah, oke, unit jadi dan siap dijual 40 ribu unit. 40 ribu unit ini berapa? Nah, ini rumusnya. C26 dikali 133. Ini kan total produknya kan. Ini departemen A ditambah departemen B. Hasilnya ini. Maka untuk mencari ini adalah sama dengan produk jadinya ini kan. Produk jadi dikali total HPP. Nah, inilah dia 94545. Nah, untuk mencari dalam prosesnya berapa total biaya produk dalam proses? Sama juga kan, ini 5.000 telah membawa harga 1.000 kan, berarti 5.000 dikali 1.000 di departemen A kan. Berapa? 5.000 kali 1.000 5 juta kan. Nah, kemudian 5 juta ditambah biaya di departemen A. Nah, ini ditambahkan kan. Nah, ini rumusnya. Ini susunannya. 5.000 itu dikali ini ditambah ini. Oke, kita cari coba. Berarti pertama 5.000 ini dikali, ya, itu bintang, biaya produk pertama kan nih. Nah, dapatlah 5 juta. Kemudian 5.000 ini ditambahkan apa? Biaya departemen A, B. Aduh, error deh jadinya. Ini sama dengan 5.000 ditambahkan ditambah dikali departemen B. Bila di total ditambah. Nah, kenapa salah? Ayo, kenapa salah? Coba dipikirkan. Oke, gimana? Kira-kira ada yang tahu kenapa salah? Karena belum kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu 80%. Berarti dia hanya memakai HPP-nya sebesar 80%. Oke, nah berarti kita revisi ini. Nah, ini berarti dikali tingkat penyelesaian. Kita enter. Nah, hasilnya sama kan? 10.454. Atau caranya juga ada di sini. Ini dihafalkan rumusnya. Berarti 10 juta ini terdiri dari BTK, ini BOP. Nah, ini 5 juta ditambah 545. Sama kan? Nah, oke. Ini adalah cara lainnya. Kalau di sini berarti di departemen A dari 5.000 ini sudah membawa, ini kali 1 biar gampang ya. Kalau ini perinciannya ya dikali 167, kemudian ini dikali 278, dikali 556. Nah, ini adalah biaya yang berasal dari departemen A. Oke. Aduh, keklik lagi kan.
Yes. Nah, nah, oke, begitulah cara mencarinya. Nah, untuk tahap selanjutnya kalian gampang kan? Tinggal mengganti soal ini, maka kalian akan menghasilkan ini. Dilihat dari sini juga ada produk jadi 40 oh, 40.000 unit. Berarti nilainya berapa? 40.000 unit. Ya, kita tinggal kalikan saja kan, berarti ini produk jadi 40.000 unit dikali, ya ini adalah total HPP, yaitu departemen A tambah departemen B. Kita enter. Nah, 94545 kan? Nah, 945. Nah, ini kan? Nah, sama kan? Ini adalah produk jadi yang akan siap dijual. Ini juga sama, produk jadi yang akan siap dijual. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan, berarti berapa biaya akumulatifnya? Maka biaya akumulatifnya adalah 100, 105. Kok beda sama biaya yang sudah dikeluarkan 115 juta? 115 juta ini diperoleh dari biaya yang dikeluarkan di departemen A dan biaya yang diperlakukan di departemen B, 115 juta. Nah, kok akumulatif cuma 105 juta? Ya, tentu saja karena kan ada biaya dalam proses di departemen A tadi yang nilainya adalah kursornya sudah jelek. Nah, ini nih totalnya 10 juta. Jadi bila 10 juta ini ditambah 105, maka totalnya sama 115 juta. Jadi total akumulatif biaya di departemen B adalah 105 juta. 105 juta ini diperoleh dari mana? Yaitu ini produk jadi, ya kan? Produk jadinya 94 juta ditambah produk dalam prosesnya 10 juta, ya kan? Coba kita tes. Sama dengan produk jadi ditambah produk dalam proses. Nah, 105 juta. Oke. Jadi 150 juta ini diperoleh dari akumulatif biaya departemen B. 105 juta adalah produk jadinya 94 juta sekian, produk dalam prosesnya 10 juta sekian. Oke. Selamat mencoba di Excel, karena ini nanti untuk menjawab pertanyaan pertemuan 3 kalian hanya tinggal mengganti ini saja ya, maka otomatis ekuivalennya dapat, harga per unitnya dapat, produk jadinya produk dalam prosesnya ada dapat. Oke, sekarang kita buat, aduh mesti jelek lagi, kita lihat soal ya, soalnya. Nah, soalnya di sini pertemuan, nah ini adalah modul pertemuan ketiga. Manakah saudara-saudara? Aduh, keempat sudah lewat berarti tadi ketiga. Nanti, nah ini yang satu departemennya. Nah, nanti angka-angka ini bisa kalian masukkan ya, biaya bahan bakunya. Nah, ini unit ekuivalennya itu bisa kalian cari. Nah, ini hitunglah harga pokok per persatuan, bisa ya, cara hitungnya tadi di Excel. Hitunglah harga pokok produk jadi dan persediaan murah, itu juga bisa. Nah, yang C ini buatlah jurnal pencatatan biaya produksi yang diperlukan. Itu yang ada di slide tadi ya, yang ada di slide itu berarti ada di slide itu ada 5 jurnal ya berarti ya. Nah, manakah kursornya? Nah, jurnalnya seperti ini, ada 5 jurnal. Ikutin yang ada di slide. Nah, 1 pencatatan BBB, 2 pencatatan B3, 3 pencatatan BOP, 4 pencatatan produk selesai, dan 5 pencatatan produk dalam proses. Jurnalnya mengikuti ini ya. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 2 itu tidak ada untuk membuat jurnal ya, hanya menghitung. Nah,
Ini cara mengerjakan juga sama dengan di slide caranya. Cuman kalau kalian ingin lebih mudah, kerjakan seperti saya di format Excel. Jadi tugasnya nanti kerjakan di Excel ya. Jurnalnya juga di Excel, cuman dibagi jurnalnya di sheet selanjutnya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 juga buat lagi di sheet selanjutnya. Jadi per sheet ya. Sheet pertama untuk menghitung tadi yang harga pokok satu departemen, sheet kedua untuk menjurnal, sheet ketiga untuk mencari dua departemen. Oke, selamat mengerjakan. Bila ada pertanyaan, tolong diskusikan melalui WA Group ya. Saya tunggu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.